Oke, kembali lagi di channel saya ya. Ada kabar terbaru. Wah, ini sedikit mengejutkan. Prof. Jimli Asidiki turun gunung menanggapi sidang sengketa Pilpres 2024. Prof menganggap gugatan 01 dan 03 pasti ditolak. Wah. Ayo kita lihat ya gimana videonya. Let's go. Di pagi yang cerah dan indah ini, kita akan mendengarkan pernyataan lantang dari Prof. Jimli Asidiki mengenai proses di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas ini mengubur harapan, mengubur mimpi 01 dan 03 yang ingin apalagi mendiskualifikasi saudara Gibran Raka Buming Raka. Jangan kasih tahu Anies dan Ganjar serta tim hukum-hukumnya ya. Ribet mereka itu. Kalau kasih tahu ngeyel. Dari dulu tuh mereka ngeyel, dari mulai survei. Mereka kan pura-pura nggak percaya, akhirnya mewek juga tuh. Quickcon pura-pura nggak percaya, akhirnya mewek juga tuh. Realcon pura-pura nggak percaya, mewek pula tuh oleh fakta. Faktanya yang mereka itu ya sedikit. Coba kita dengarkan sama-sama. Ini ngubur harapan Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk bisa masuk putaran kedua, apalagi untuk mendiskualifikasi Gibran. Prof, saya mau tanya begini Prof, soal putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang meloloskan batas usia itu masih dipersoalkan dalam dalil para pemohon. Itu kan diputuskan oleh MK dan dianggap cacat. Meskipun itu tetap berlaku, putusan yang mengikat, final dan mengikat. Kalau kemudian urusan itu masih menjadi dalil di Mahkamah Konstitusi, bagaimana Prof. Jimli melihatnya? Sesuatu yang diputuskan oleh MK, diributkan lagi atau dipersoalkan lagi dalam sengketa Pilpres kali ini? Jadi putusan MK itu putusan mengenai aturan main, mengenai undang-undang. Putusan MK mengenai orang yang membuat keputusan yang melanggar kode etik. Nah, ini harus dipisah. Ya, tidak boleh dicampur aduk. Jadi kewenangan MK itu hanya berurusan dengan perilaku etik orang yang membuat keputusan. Ya, di situ clear, Prof. Clear ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi tentang putusan MK itu menurut konstitusi final dan mengikat. Jadi sama kayak undang-undang dibuat DPR. Ternyata 15 anggota pansusnya terima suap, diproses hukum masuk penjara. Masuk penjaranya 15 orang anggota pansus yang merancang RUU yang kemudian ditetapkan oleh institusi DPR menjadi undang-undang. Itu dua hal yang harus dipisah, berbeda. Jadi, meskipun prosesnya sendiri dianggap cacat ya, kita udah pernah membahas tapi ini. Undang-undangnya itu sah. Ya, tapi pertanyaan simpel saya jelas sekali ya. Putusan 90 itu kan masih menjadi salah satu dalil para pemohon. Padahal itu sudah diputuskan MK. Maka kemudian pertanyaan logisnya adalah apa masih relevan itu tetap dipersoalkan dalam dalil atau dalam permohonan? Namanya orang petitum itu kan istilahnya permintaan. Para pihak itu menuntut, meminta. Ya tidak apa-apa. Toh nanti ada jawabnya di putusan hakim. Masing-masing ini dipersilahkan untuk berargumen. Apa argumentasinya? Tentu pihak sebelah itu akan punya kontra argumen. Ya kan? Tidak apa-apa. Jadi proses peradilan itu memang proses yang harus menyediakan mekanisme untuk memperjuangkan keadilan menurut perspektif masing-masing. Prof, kalau begitu saya masuk ke pertanyaan yang sangat substansial, yaitu kalau kita dengar sampai hari ini yang paling mendasar itu adalah soal MK apakah menjadi tempat yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa Pilpres di luar perselisihan soal angka. Jadi kalau kita dengar dalam persidangan ini MK selalu sebut jangan sebagai mahkamah kalkulator. Hari ini kita misalnya mendengar Wamen Profesor Edi Sihiri mengatakan bahwa MK tidak memiliki kira-kira singkatnya MK tidak memiliki kewenangan seperti apa yang didalilkan para pemohon. Jadi ini dua kutub yang sangat berbeda. Saya mau dengar tanggapan Prof. Jimli.
Jadi kalau di Undang-Undang Dasar sudah jelas dan menjadi original intent dari dirumuskannya kewenangan MK itu, bahwa MK ini menangani, mengadili dan memutus perselisihan tentang, ada kata tentangnya, tentang hasil pemilihan umum. Jadi bukan tentang yang lain. Makanya gitu. Kalau hasil maka itu tentang selisih angka suara misalnya. Itu kesimpulan. Ada yang membuat kesimpulan kalau tentang hasil berarti soal angka, berarti kalkulator. Tidak juga. Jadi MK itu berwenang memutus yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Bukan hanya angka. Gitu loh. Jadi memutus satu soal perhitungan suara, dua mengenai keabsahan kursi untuk siapa. Apakah MK akan menetapkan mendiskualifikasi paslon? Ya, itu salah satu misalnya. Itu memang salah satu yang menjadi permohonan. Nah, itu kewenangan siapa? Ini menyangkut hasil atau menyangkut proses? Itu menyangkut proses. Dan MK nggak berwenang melakukan itu. Dan MK pernah melakukan kesalahan, membuat putusan di Waringin Barat, pilkada. Jadi bupati yang dimenangkan oleh KPU dan yang dikalahkan, yang dimenangkan itu didiskualifikasi sudah pemilunya selesai. Jadi status kepesertaannya didiskualifikasi oleh MK. Nah, itu kan sudah telat. Sudah telat ya. Sudah jalan gitu. Jadi akibatnya putusan MK itu tidak dijalankan tahun 2010. Apa yang terjadi? Itu pihak yang dikalahkan oleh MK itu menggugat ke pengadilan TUN tingkat 1. Oleh TUN dimenangkan. Lalu gugat lagi banding ke pengadilan tinggi, dimenangkan lagi. Sampai ke Mahkamah Agung, dimenangkan. Sehingga putusan MK yang mendiskualifikasi, yang menurut Undang-Undang Dasar bersifat final, mengikat menurut konstitusi, dimentahkan oleh. Jadi Prof, kalau gara-gara salah. Gara-gara salah mendiskualifikasi ya. Ambil contoh itu berarti pernah ya. MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon peserta pemilu. Ya, itu saya serahkan pada hakim ya, mereka menilai, tapi itu bukan mengenai hasil. Itu mengenai proses yang sudah ada lembaga yang diberi kewenangan menanganinya, namanya Bawaslu. Nah, gitu loh. Oke, jelas ya? Jelas sekali. MK hanya memutus, hanya memproses. Betul. Sengketa hasil, bukan sengketa proses. Itu oleh banyak pengamat padahal diomongkan itu, mereka kan tetap ngeyel, nggak percaya. Kalau kata Margarito itu, sudah kalah baru teriak-teriak. Kenapa nggak dari dulu teriak-teriak? Masih ada harapan menang ya. Kalau menang nggak teriak-teriak ya. Kacau ya. Itu dia ya, penjelasan dari Prof. Jimli Asidiki. Jelas sekali, dikasih contoh yang udah pernah pula ya, yang udah pernah kejadian MK pernah buat kesalahan. Wah, jadi beda itu, proses dan hasilnya itu beda ya kan, beda tempat. Kalau proses harus di sini, hasil harus di sini gitu ya. Jadi gitulah penjelasan dari Prof. Jimli Asidiki. Cukup jelas. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.